Setelah itu terjadi, saya kan makan, nggak mau lirik kan, nggak mau lirik. Lalu saya dipeluk dari belakang. Pasti dia sering nonton Korea. Dan yang terjadi itu saya aneh tapi nyata. Tapi nyata. Aneh tapi nyata, saya lupa dengan diri. Lupa dengan diri dalam hal saya seketika blank otak saya. Artinya nggak menekankan dharma lagi, tidak menekankan ajaran-ajaran agama lagi. Lupa soal itu. Makanya wanita luar biasa. Menikah tuh kan karena cinta. Wah, Ada ini munafik. oke. Menikah itu bukan karena cinta, Karena keturunan. karena kebutuhan. Betul. Kalau sudah Anda berbicara masalah kebutuhan, maka dari mana Anda dapat kebutuhan itu? Kalau nggak cinta emang bisa ngelakuin kebutuhan itu. Apa? Apa? Oke. Pertanyaannya, apakah kalau tidak cinta bisa melakukan kebutuhan itu? Bisa, kalau dia sudah membutuhkan. Balik lagi sama kita berdua di sini. Semoga nggak bosen ya. Pasti wah semua yang nonton itu wah oh gitu ternyata. Jadi follow nih, DM nih. Semoga dibales ya. Kok ketawa gitu? Oke, jadi aku sekarang tadi udah ngebahas tentang Pengalaman Anda yang tidak dibalas ya. Karena lama kan Anda DM saya. Ujung-ujungnya lama Dibales. dibalasnya. Tapi kan dibales. Tapi kan lama kan. yang penting dibales. Oh, iya. Ketimbang enggak, oke. Oke, lanjut lagi di Forum People. Aku mau ngebahas tentang kehidupan nih. Tadi kan udah ngebahas tentang miring, bagaimana menjadi seorang jero. Aku pengen nanya, kehidupan seorang jero muda ini seperti apa sih? Sama nggak sih sama laki-laki pada umumnya? Sama-sama makan nasi. Oke, bagus. Sama makan nasi juga bisa sakit ya, bisa patah hati juga. Oke. Jadi sebenarnya perbedaan saya adalah orang bisa nongkrong, bisa ngopi bareng, bisa minum minuman alkohol, bisa kesana kemari, bisa ke bar, bisa ke sini gitu, bisa ke kafe dan lain sebagainya. Namun saya tidak. Nice. Itu perbedaannya. Dan juga kemana-mana saya pasti harus lihat situasi dulu. Kalau sudah situasi aman, baru pergi. Kalau tidak, diam di rumah. Maksudnya aman dalam arti? Dalam artian begini, saya ini tipe orang yang memang menjaga image. Dalam artian adalah saya tidak mau terlihat di Keramaian ibaratnya atau contoh. foya-foya. Oh iya, saya contoh seperti orang pada umumnya kan suka shopping. Hai guys, aku lagi di sini ya. Suka Oke, kayak gitu. shopping. Oke. Lalu kan Suka shopping gini ke sini. kesana kemari kan, kesana kemari. Jadi saya tidak begitu. Good job. Jadi tidak begitu. Saya lebih baik menggunakan masa muda saya ke hal positif untuk bisa motivasi banyak orang, menerima tamu datang. Di rumah itu banyak sekali tamu-tamu datang, hampir setiap hari ada tamu datang, ada audiensi di sana di rumah. Makanya di sana saya pergunakan sebagai manfaat saya untuk bisa belajar, untuk bisa berorganisasi saya ambil. Tapi untuk hal-hal yang kalau misalnya nih pacaran gitu kan, udah barang tentu udah akan terjadi perselisihan banyak hal. Contohnya, Aduh sayang, kamu nggak pernah bisa diajak jalan-jalan, duh. itu yang sering. Diam aja kamu di rumah sayang. Aku jalan sama yang lain. Itu yang sering terjadi. Jadi itu yang sering terjadi. Tetapi saat ini saya sudah mulai membiasakan diri untuk bisa normal pada umumnya. Jadi normal pada umumnya itu ya bisa kesana kemari. Tapi harus mengatur waktu, gitu. Harus mengatur waktu, harus mengatur jadwal karena kan padat gitu. Dulu saya modeling. Tapi sekarang udah enggak. Kenapa? Karena memang satu di modeling itu membuang waktu saya. Jadi saya berhenti modeling. Saya sekarang lebih banyak untuk menerima tamu, penampilan orang datang, lalu dan mau channel, lalu muput-muput biasanya. Oke. Nah, untuk teman-teman sendiri nih, Kak, kan teman-teman pada umurnya nih 19 tahun pasti banyak teman-temannya. Terus kalau misalnya nongkrong kan juga jarang itu ya bisa dibilang. Terus gimana nih? Mungkin ada nggak sih ngerasa kekurangan teman atau gimana? Saya kalau masalah teman, saya lebih banyak teman. Oke. Karena apa? Karena itu orang-orang yang setiap hari datang ke rumah saya itu kan semua jadi teman. Bukan hanya nongkrong saja seperti Anda tadi katakan, nongkrong saja bisa cari teman. Diam di rumah saja kita banyak memiliki teman. Iya. Benar kan?
Ya begitu. Makanya di rumah aja nggak ada temen ya. Makanya jadi itulah perbedaannya. Itulah perbedaannya. Mungkin kamu nongkrong biar banyak teman. Mungkin saya di rumah banyak punya teman juga kan. Bahkan kalau saya nih teman-teman saya, kalau Anda kan mungkin teman-teman seusia gitu ya. Kalau saya kan di kalangan usia saya juga Dari kecil sampai dewasa tua, sulinggi, seorang pejabat dan sebagainya. Jadi kenapa saya ingin berteman dengan orang-orang begitu? Saya tidak memilih teman siapapun itu, orang miskin, orang kaya. Saya tidak menilai, mengenal orang dari segi materi, tapi karena saya orang miskin juga, tapi bukan, mohon maaf, saya walaupun miskin dalam harta, tapi saya kaya dalam ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Oleh karena itulah lebih baik bijaksana, banyak pengetahuan, pintar dalam segi pengetahuan daripada banyak kekayaan tetapi tidak bisa saling menghargai sesama. Untuk apa banyak kekayaan? Karena apa? Karena kekayaan tidak bisa akan dibawa mati, kan? Benar kan? Nah lanjut lagi, aku ada kepo nih. Yeah. Nah biasanya kan anak-anak umur segini nih, Kak, kan pasti ada rasa apa ya, dunia hiburan, pengen ini, pengen itu gimana? Ya. Kalau masalah hiburan, saya udah kelewat hiburan. Oke. Karena apa? Karena kan setiap hari kesana kemari nih, muput kan, ada acara dan wacana. Secara tidak langsungnya, saya bisa bermain, bisa keluar kota, ke Jakarta, ke lain sebagainya kan, ke Jakarta, kesana kemari, sambil bermain, juga bisa menginspirasi, juga bisa bermanfaat. Oh my god! Wow! Saya Wuyang Kleneng itu hiburan saya loh. Musik. Wow. Iya, itu musik yang sangat luar biasa tuh. Saya bisa disco juga, gitu. Tapi tangan saya disco gitu. Gitu. Oke, beda perbedaan. Itu Oke ya, perbedaannya. perbedaannya. Oke. Nah sekarang aku mau nanya tanggapan masyarakat nih, Kak. Jadi kan masyarakat pasti ada pro, pasti ada juga kontra Iya, dong benar ya. sekali. Nah ada nggak sih yang ngerasa kayak masih anak kecil jadi jeru atau apa, itu ada nggak sih? Saya Seperti ini itu. tipe orang yang biasa direndahkan, biasa juga disanjung ke langit-langit. Prinsip saya adalah, saya ingin berbagi kepada penonton, masyarakat dimanapun berada. Ketika ada orang yang menghina kita, yang merendahkan kita, atau ketika ada orang yang merendahkan diri Anda, maka Anda harus mulai berpikir, Anda harus berbangga. Semakin banyak orang yang menghina dan merendahkan kita, kita harus semakin berbangga. Karena apa? Karena bangga. Contoh, ketika ada orang yang menghina atau merendahkan kita, berarti itu tandanya Anda sudah berada di titik puncak yang tertinggi. Hina aku dong. Sehingga ketika ada orang yang menghina, berarti diri Anda sudah berada di puncak gunung yang tinggi. Sehingga banyak orang ingin merendahkan diri Anda agar bisa setara dengan mereka yang rendah. Oke, gitu. Kalau saya itu berpikir begitu. Makanya So simple aja ya. makanya Jero Dasar itu sing demen ruwet gitu, sing demen ruwet. Pokoknya simple, apapun itu tidak, kalau bisa dipermudah untuk apa kita perumit kan. Tuh, dengar tuh. Jadi kalau saya misalnya ya, Jero Dasar bisa pacaran, bisa romantis, bisa apapun bisa, tapi itu ada waktunya, ada jamnya, Ada porsinya juga. ada porsinya juga. Artinya kalau kita ingin sama pacar kan harus busananya harus diganti, tidak boleh begini kan. Kita harus menjaga kebudayaan kita biar nggak melecehkan agama dan kebudayaan kita sendiri. Iya. Ya. Tambah kepo kan, kita ntar akan ngebahas tentang hubungan spesialnya Jero Alit yang satu ini. Kenapa ketawanya? Aduh, penasaran dong di Peron People. Tunggu ini ya, sesaat lagi. A few moments later. Yang ditunggu-tunggu. Sekarang kita mau ngebahas tentang hubungan spesial ataupun tentang percintaan. Mau ngebahas tentang boleh? Boleh. Oke, buat kamu mantan-mantannya kok dari Jero Alit kan lebih lebih sopan ya, harus dong udah pakai baju kayak gini. Oke, ini ngomongin tentang percintaan nih, Kak. Kalau ngomongin cinta tuh anak-anak muda tuh, apalagi di umur-umur segini 19 itu kayak lagi wah gila mau meninggal rasanya kalau ngomongin cinta. Pacarannya gimana caranya? Kalau misalnya pacaran, ya pacaran biasa. Pacaran biasa tuh yang seperti apa? Romantis itu biasa. Ya kalau misalnya Dasar Alit pernah peluk cewek nggak sering. Oke. Dasar Alit pernah cium nggak pernah. Oh ini pacar ya, bukan cewek lain yang Iya, cewek lain juga. Kenapa? Karena memang saya itu tidak menganggap bahwa pacar saya itu harus diistimewakan saja. Kita harus mengistimewakan orang lain juga. Karena saya menghargai sosok wanita. Jadi kalau Oke. kita kan cowok kan, Anda kan juga sering begitu. Hargai wanita.
samakan derajat wanita. Iya, kalau saya misalnya Anda jadi pacar saya nih, saya cium Anda, saya juga cium orang lain karena saya menghargai dan juga menyamakan derajat Anda dan orang lain. Jangan pacaran sama dia ya. Buat kalian yang baper-baper jangan, deh nggak. Mundur. Oke. Oh gitu, berarti biasanya cepat Saya putus. cuma menuruti aja. Saya cuma menuruti kehendak pacar saya aja. Karena kalau dia bilang begitu ya saya lakukan itu. Kalau misalnya dia bilang ada yang spesial untuk saya, ada yang spesial untuk orang lain, artinya tidak boleh disamakan. Maka kalau begitu kata-katanya saya mengerti. Oke. Tapi kalau dia harus menuntut, dikomunikasikan. harus dikomunikasikan biar nggak kebelablasan gitu. Oke, nggak bisa kode-kode sama dia, jangan. Emang pramuka. Oke, jadi emang bener-bener aku mau dispesialin ngomong kayak gitu. Aku mau Ngomong diutamakan dong. ngomong. Ngomong kan punya bibir kan. Oke, galak ya. Oke, jadi pacaran pada umumnya biasa aja. Biasa aja. Oke, nah lanjut lagi nih, tipe cewek. Ini nih mungkin pada pengen tahu seorang jeruk, rohani, spiritual, pasti kan pengennya cewek yang seperti apa gitu. Tipenya kayak gimana sih? Cewek seperti Anda lah. Tahu nggak tipe, jangan GR dulu ya. Oh ya, oke. Oke. Ini adalah yang memakai busana seperti ini, Oke, pakai yang kebaya. sopan kan, bukan setiap hari berkebaya, tetapi artinya yang suka berkebaya. Karena banyak orang yang tidak suka berkebaya, ya. Iya. Banyak orang yang tidak suka berkebaya, banyak wanita yang tidak suka berkebaya, tapi menggunakan pakaian-pakaian seksi di luar sana. Saya itu tipe orang. Kalau saya punya pacar, saya dulu punya mantan sebagai seorang model kecantikan yang sangat luar. Misalnya kalau cantik, luar biasa cantiknya. Saya akui dia cantik. Dia sudah pergi ke Jakarta bolak-balik begitu. Artinya dengan kecantikannya, saya berpacaran cukup lama, beberapa bulan gitu ya. Itu lama bagi saya. Jadi dia kan suka karena dia seorang modeling, dia kan menjual dirinya. Jual diri dalam artian ya artinya untuk karena kecantikannya kan. Jadi semakin dia itu seksi, maka semakin orang akan banyak mencintai. Tapi kalau semakin orang tertutup seperti ini, maka orang akan tidak ingin melihat karena yang dicari oleh orang itu adalah isi daripada tubuh yang ada di dalam, tidak di luarnya. Itu yang sering terjadi saat ini. Makanya sering kan saya kan main nih sama mantan saya nih, dia kan pakai celana seksi, Jalan-jalan gitu, main. Oke. Diperbaiki lagi guys. Mohon maaf. Enggak, maksudnya saya ingin bertanya, kenapa harus diperbaiki? Oke. Apa menurut Anda itu? Ya kan diperbaiki aja biar orang itu lebih jelas lagi gitu. Enggak, sebenarnya bermain itu kan jelas sekali. Ya bermain dalam artian apa? Iya, menikmati lah, artinya bermain dalam artian Menikmati ya, apa? menikmati usia muda Oke. dengan cara kita bermain kemana kita main-main. Makanya kan saya jelasin bareng. jalan-jalan Iya. gitu kan. Oke. Artinya kata orang anak-anak seperti saya kan bermain. Oke. Artinya Kan beda umur Iya, jadi benar. beda ini Iya, benar. saya ini memperbaiki aja. Oke. Makanya akhirnya kalau saya bermain atau berjalan-jalan Oke. seperti yang tadi, artinya pakai celana pendek dia kan, pasti dia begini. Oh, sweet banget. Saya tutupi karena apa? Kalau nggak begitu, saya tidak mau. Itu tandanya saya sayang loh. Karena apa? Karena saya tidak mau pacar yang saya sayangi Dibagi-bagi gitu. dirikan orang lain. Gitu loh. Jadi dalam artian saya itu tipe orang yang suka melihat pasangan yang memang sopan, kan? Sopan, jaga image saya. Kalau misalnya pergi nggak gandengan tangan, nggak, artinya berjalan sebiasanya saja lah. Artinya nggak harus pegang tangan kan, nggak harus peluk-pelukan begitu, nggak. Artinya ya. Kan dipegang artinya saya. Tapi tidak mesti orang yang dipegang itu tandanya saya. Banyak orang yang hanya memegang kekasihnya itu hanya untuk tujuan tertentu. Contoh, seperti contoh Anda nih, saya pakai contoh nih, karena kan saya bersama dengan Anda nih. Seperti Anda mungkin Tapi nggak usah dipegang kan ya? ya, Oke. Anda megang mantan Anda kan, ya untuk pamer lah. Oh saya ini punya pacar loh, saya nggak jomblo, kan banyak yang begitu. Artinya untuk urusan-urusan tertentu saja. Hanya status. Iya, hanya itu saja. Tapi pada umumnya adalah ketika saya sebenarnya saya jujur saja, yang DM ini kan ribuan. Setiap hari itu hampir ratusan orang DM. Ada yang minta kenal, ada yang minta WA, ada yang minta bertemu, ada yang minta berobat dari segala jenis kalangan umur usia. Ada yang janda. Dulu saya pernah disukain sama janda, tante-tante. Itu banyak sekali. Tetapi kenapa saya menolak? Saya ingin menjadi orang yang memang ingin mencari suasana baru. Tidak, ibaratnya Jero ini kan
tidak suka yang bekas-bekas gitu. Ini harus suple ya. Buat kamu yang masih suple, oke, boleh DM. Oke. Bukan dalam artian suple itu dalam artian bagaimana? Artinya yang belum menikah, yang belum pernah menikah, gitu, yang belum pernah menikah. Tapi kalau memang zaman sekarang, orang bijak mengatakan pada zaman saat ini, zaman Kaliuga saat ini, tidak ada orang yang jarang, ada beberapa orang yang memang masih suci kan. Tetapi kebanyakan orang yang memang terlihat suci di luar tapi buruk di dalam. Tapi saya menerima kok. Saya menerima walaupun dia sudah artinya sudah pernah begini begitu dengan pasangannya. Ya saya terima saja, karena apa? Yang penting dia belum berstatus menikah saja, belum pernah menikah. Karena status menikah itu kan artinya itu sudah ada ikatan janji secara skala kan. Tapi untuk misalnya yang lain-lainnya ya masih tetap saya toleransi, tetap saya terima. Oke, janda, bye. Sorry ya guys. Oke, lanjut lagi. Ngomongin tentang tipe-tipe cewek itu, berarti tadi udah dibilang dengan yang pakai kebaya, Ya, yang itu kan baru sopan, penampilan. penampilan. Karakter deh. Ya, karakter itu ya humoris. Saya kan soalnya orang yang humoris. Terima kasih. Okay. Yang Oke. kedua adalah orang yang pintar dalam ilmu agama. Wah, kurang nih. Yang ketiga adalah orang yang bisa membuat upekara kan. Aduh, Upekara. tambah mundur nih. Karena apa? Karena kan saya nanti akan ke sana arahnya, harus mencari pasangan. Tapi Kak, boleh kan kalau misalnya ada yang suka sama Kan jeruk? bisa belajar. Oh, bagus. Kan Ini bisa. yang ditunggu-tunggu nih sama yang nonton pasti. Nggak haruslah pintar langsung, harus bisa belajar. Bilang dulu saya yang menuntut. Oke. Dasar orang bisa itu kan bodoh dulu. Bodoh dulu, dasarnya tidak bisa, karena dia belajar, ada kemauan, ada tekad yang kuat, diimbangi dengan rasa semangat dalam dirinya, maka tidak akan ada kata terlambat untuk bisa. Gitu. Oke, semakin dalam obrolannya ya, bukan yang lain-lain di Different People. Jangan kemana-mana pikirannya baru ngomongin tentang cinta. Sebentar lagi kita akan ngebahas hal-hal lagi yang tambah bikin kamu greget di Different People. Ditungguin ya. 2 hours later. Aku masih mau ngebahas tentang cewek-cewek yang suka sama Jero nih. Dari tadi Kak Jero, aduh gonta-ganti, kelihatan ababil ya. Pernah nggak sih ada cewek ataupun wanita yang mereka saking sukanya sama Jero atau Kakak, dia tuh sampai ngelakuin banyak hal yang aneh-aneh gitu Kak? Datang malam-malam, baru saya tolak, dia datang sama orang tuanya. Dia cari orang. Mau ngelamar gitu? Dia datang dengan orang tuanya, cari saya, bawa buah, bawa gini, pokoknya untuk membuat. Padahal saya tuh udah bilang, saya tuh udah punya pacar baru loh. Padahal enggak. Saya bilang begitu, tapi dia terus ngechat, terus datang ke rumah. Terus Jero kenapa nggak mau? Pernah saya mengalami hal seperti ini. Ini paling ekstrim. Saya pernah diajak pacaran, tapi saya masih ingin PDKT-an, belum pacaran. Orang itu mengajak saya bertemu. Ya, saya bertemu pertama kali itu dia yang menentukan tempat, karena Jero kan nggak tahu tempat-tempat romantis ya. Jadi dia yang menentukan tempat, terus dia nyari tempat di rumahnya. Kebetulan rumahnya kan kosong. Dia ajaknya ke sana, suruh saya ke sana. Saya ke sana, sampai di sana mungkin bagaimana pikirannya dia, saya tuh heran. Kenapa? Pikirannya tuh saya heran, kok bisa begitu dia berpikir. Dia langsung menyuguhkan saya makanan kan. Oke. Tapi maaf, iya rumahnya dia ini sebenarnya orang udah tua, tapi tante-tante lah. Oh, tante-tante. Tante-tante Tapi single. single. Oke. Tante-tante single kaya, Oke. cantik juga. Punya dia usaha properti. Jadi saya diajak ke sana. Lalu pada saat itu dia menyebut saya dengan pakaian begini. Kan saya juga pakaian begini kan. Oh, Saya datang iya. ke sana, disuguhkan makanan. Setelah makan dia ganti baju. Ganti baju. Dia ganti baju, dia pergunakan baju seksinya untuk menggoda saya. Terus entah apa yang dia pikirkan. Saya makan, saya udah karena saya pakai pakaian ini kan, saya melirik untuk lebih jauh itu kan nggak boleh kan. Jadi mungkin kalau saya nggak pakaian begitu, mungkin saja saya terpengaruh, tergoda kan. Namanya juga manusia kan. Janganlah kita fanatik, jangan sok jadi orang suci kan, karena Tuhan aja begitu loh.
Coba deh, Dewa Siwa tuh mencari rabi, mencari sakti. Itu bagaimana prosesnya? Itu drama cintanya luar biasa, tidak disetujui oleh Prajapati kan. Tapi dia berusaha untuk mendapatkan, untuk bisa menjadikan dia sebagai istri Dewa Siwa. Tuhan aja bisa begitu kan. Radha dan Krishna juga konflik, bisa berantem dan lain sebagainya, apalagi manusia. Oke, benar. Iya, jadi Manusia tempatnya salah. Iya, jadi setelah itu terjadi, saya kan makan, nggak mau lirik kan, nggak mau lirik. Lalu saya dipeluk dari belakang. Yeah, boy. Pasti dia sering nonton Korea. Dan yang terjadi itu saya aneh tapi nyata. Tapi nyata. Aneh tapi nyata, saya lupa dengan diri. Maksud? Lupa dengan diri dalam hal saya seketika blank otak saya. Artinya nggak menekankan dharma lagi, tidak menekankan ajaran-ajaran agama lagi. Lupa sekali. Makanya wanita itu sangat luar biasa sekali. Bisa melupakan segala sesuatu kebijaksanaan loh. Makanya saya dibuka bajunya. Saya buka bajunya, untung saya pakai singlet. Jadi buka bajunya. Alhamdulillah, astungkar, aneh tapi nyata, saya diingatkan kembali. Siapa yang mengingatkan? Yang mengingatkan itu adalah betara saya. Diingatkan dalam hal saya langsung keinginan Sadar gitu ya. Oke. Akhirnya saya berontak di sana, saya mau pulang. Itu Terus dipakein baju lagi. sendiri lah. Oh, pakai baju sendiri. Oke. Sorry kan nanya, ya kan. Oh, pakai baju sendiri terus akhirnya pulang. Iya. Itu di makanannya mungkin diisi apa gitu? Mungkin begitu, mungkin. Tapi nggak pusing atau gimana saat itu? Saya habis sih selesai pada saat makan? itu puber saya bergejolak. Bubar saya bergejolak habis makan itu. Artinya Ada perangsang mungkin ada ya? perangsang, bisa jadi begitu. Tapi astungkara cepat ingat. Tapi kalau sekarang belum tentu bisa ingat lagi. Kenapa gitu? Ya karena sekarang kan artinya saya ya ibaratnya saya ingin menekankan hidup normal. Sekarang kan sistem anak muda kan coba dulu celak-celak berhadiah. Tahu nggak ente celak-celak berhadiah? Tahu? Apa? Nanya ke aku. Katanya Nggak boleh nanya ke aku ini. Nggak, pikiran anda itu ini bukanya sebenarnya begini. Ini pikiran anda itu apa gitu? Ini ada arti lain menurut saya. Iya apa? Iya apa? Jelasin apa nanya ke aku? Makanya jangan bilang tahu dulu. Oke. Celak berhadiah itu. Biar kelihatan pintar aja Ya, loh. celak berhadiah itu dalam artian kita coba dulu, siapa tahu ada hadiahnya. Oke. Makanya dalam ilmu pernikahan, kalau orang nikah, kenapa orang mau hamil dulu baru menikah? Padahal di dalam agama itu tidak boleh. Karena apa? Karena itulah yang menjadikan panak diadiu. Panak diadiu itu anak yang tidak menuruti omongan orang tua ketika itu terjadi. Tapi kalau itu tidak terjadi, orang itu juga akan mengalami pemikiran, apakah Anda bisa hamil nih? Apakah nggak mandul nih? Coba dulu deh. Bentar dulu. Aku langsung seketika ada pertanyaan muncul. Apa? Menikah tuh kan karena cinta. Wah. Ada ini munafik. Oke. Menikah itu bukan karena cinta, Karena keturunan. karena kebutuhan. Nice. Butuh. Kalau sudah Anda berbicara masalah kebutuhan, maka dari mana Anda dapat kebutuhan itu? Kalau nggak cinta emang bisa ngelakuin kebutuhan itu? Apa? Apa? Oke. Pertanyaannya apakah kalau tidak cinta bisa melakukan kebutuhan itu? Bisa kalau dia sudah membutuhkan. Cintanya menyusul. Cintanya kan contoh begini, saya perjelas lagi. Oke. Tujuan orang menikah itu karena kebutuhan. Artinya keharusan. Dia butuh kan? Ada butuh nih. Nih, saya butuh. Tapi kalau saya tidak mencintainya, enggak mungkin. Tapi Anda kan akan mencintai orang lain. Untuk mendapatkan cinta dan untuk mendapatkan Iya. cintanya dia kan harus ada kebutuhan. Karena kan butuh dia kan. Karena Anda mencintai orang tuh karena apa? Karena harta? Enggak kan? Karena ganteng? enggak kan? Karena dia. Iya, karena Anda butuh dia kan? Anda butuh dia untuk mencintai Anda kan? Udah lah. Jangan ngomongin cinta, guys. Nah, makanya Anda nggak akan bisa. Saya ini calon pengacara. Sombong amat. Oke. Makanya apa yang Anda ucapkan? Ya kan dia ini dokter cinta di Palm People, jadi udah ngerti banget ya kan selain jadi jeruk. Oke. Kita akan lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya di Palm People sesaat lagi di Bela Belain Talk Show. 2000
2,000 years later. Oke, dan inilah dia sesi terakhir kita di Front People. Waduh, padahal nggak pengen pisah, tapi aku ya gimana ya, udah dari tadi kita bareng-bareng kan. Pengen pisah gimana? Nggak pengen pisah untuk Ya pulang aja, pulang. pulang ke Rahmatullah. Oke, aku mau nanya nih sesi terakhir kita. Aku pengen nanya, gimana sih tanggapan kakak atau Jero untuk saat ini nih kaum milenial tentang keagamaan? Udah cukup baik kah? Atau menurun atau gimana tuh? Sangat menurun sekali. Salah satunya adalah ilmu tentang agama itu kan belajar tentang etika dan berakhlak. Jadi banyak manusia saat ini yang tidak memiliki etika dan akhlak. Jadi inilah yang menekankan banyak terjadi pembunuhan, banyak terjadi permusuhan, saling mengatakan seseorang itu adalah sesuatu yang salah, saling menyalahkan, saling iri hati, iri dengki dan lain sebagainya, saling menghina, melecehkan. Maka itu ciri-ciri adalah tidak kuat agama. Kalau orang yang kuat agama, maka dia tidak akan melakukan hal demikian karena dia tahu karma itu akan pasti berjalan. Oleh karena itulah saat ini, apalagi anak-anak muda nih, Anda saja contoh. Saya kasih Anda contoh biar nggak kemana-mana. Oh iya benar. Kadangkala untuk memakai busana seperti ini dibilang ribet, dibilang begini. Yang buat ribet itu siapa? Diri Anda sendiri. Ini kebudayaan Anda yang harus Anda cintai loh. Aku cinta banget. Nah, itu makanya kenapa ini adalah identitas agama kita. Maka karena inilah coba kita lihat di masyarakat pada umumnya. Anak-anak muda sekarang jarang ke pura, malah dia lebih mementingkan ke bar, nongkrong-nongkrong ketimbang ke pura kan. Otomatis di sana siapa lagi kalau bukan kita? Apalagi kan seperti Anda yang gemar K-pop dan lain sebagainya, ya Korea dan lain sebagainya. Kalau saya nih, saya ini tipe orang yang kalau seni itu hobi saya adalah menghidung, menggeguritan, mengekawin, palawakil, mesloke. Tujuannya adalah apa? Kalau bukan kita siapa lagi? Sebelum kita belajar ilmu-ilmu atau bahasa-bahasa atau belajar lagu-lagu Inggris atau lagu-lagu Korea, lebih baik kita pelajari lagu-lagu yang memiliki makna syarat akan arti kehidupan yang kita miliki di agama Hindu, khususnya di Bali. Jangan kuno katro, kalau bukan kita siapa lagi? Kan? Makanya itu harus dilestarikan. Yang membuat tamu datang ke Bali itu apa? Dengan adanya adat istiadat, kultur kebudayaan yang memang itulah yang membuat Bali ini dikenal. Bukan Bali dikenal dengan kostum yang seksi, yang mewah, tidak. Di luar negeri kan banyak yang seksi, banyak yang mewah, tapi dia tidak tertarik di dunianya, malah dia tertarik ke Bali. Kan apa? Identik kesederhanaan, kebudayaan, agama, adat istiadat yang dimiliki inilah yang membuat Bali terkenal sampai ke mancanegara secara luasnya. Oleh karena itu, saya motivasi anak muda, saya tidak melarang, saya tidak menekankan harus beretika, harus taat dengan agama. Silahkan saja, karena agama tidak pernah memaksakan kepada umatnya. Begitu pula Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa umatnya, umatnya lah yang sering memaksa namun mengatasnamakan Tuhan. Oleh karena itu, silahkan Anda bebas. Namun ketahuilah, yang membuat Anda seperti ini adalah agama Anda sendiri. Yang membuat Anda bisa hidup adalah agama Anda. Maka ketika manusia tanpa agama, maka ibarat seperti manusia yang lumpuh dan buta, tidak memiliki tujuan atau landasan hidup. Karena agama ini adalah sebagai landasan dan tujuan kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itulah, mari anak-anak muda, jangan saling mencela, jangan saling mencaci maki. Berhentilah kita saling iri hati. Marilah mulai sekarang kita berbenah diri untuk menjadikan karakter diri lebih baik lagi. Oleh karena itulah, ketika kalian ingin menjadi orang yang pintar, maka belajarlah dari buku. Ketika Anda ingin menjadi orang yang bijaksana, maka belajarlah dari pengalaman. Jadikanlah pengalaman masa lalu sebagai cerminan Anda harus bisa menjadi kuat saat ini. Karena masa lalu mengajarkan kita sesuatu kegagalan. Bukan arti kita harus membenci, bukan kita harus tersakiti, bukan dalam artian masa lalu mengajarkan kita kegagalan, tidak. Masa lalu itulah yang mengajarkan Anda untuk bisa memilih yang lebih baik dari sebelumnya. Karena cinta itu tidak bisa dipaksakan. Lalu, kenapa kok masa cinta lagi ya? Anak-anak muda, masa anak muda lagi. Kalau memang anak muda saat ini peduli dengan bangsanya, peduli dengan negaranya, peduli dengan agamanya, ayo kita sama-sama ajak Bali. Bukan hanya berbicara ajak Bali, tetapi melakukan ajak Bali itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari.
Oke, aku speechless mau ngomong apa, ngerasa tersindir, tapi benar juga tuh di Different People. Kamu tuh terlalu mencintai budaya luar, budaya sendiri sampai nggak tahu apa ya kan? Yang apalagi anak-anak kaum milenial zaman sekarang, mereka nggak mungkin tahu gimana cara mengkidung, apa yang lain-lain mungkin mereka belum tahu dan nggak tahu dan nggak mau tahu mungkin ya zaman sekarang. Oke deh, terakhir pesan buat Different People ataupun kaum milenial untuk saat ini apa deh? Pesan saya adalah, mari kita bersama-sama, kita saudara. Anda dan saya, walaupun berbeda tempat kelahiran, berbeda orang tua, berbeda kasta, tapi kita saudara. Saudara dalam artian kita sama-sama umat Hindu. Kita sama-sama tinggal di Bali, lahir di Bali, mati pun bisa di Bali. Oleh karena itu, marilah kita saling menghargai. Jangan pernah kita saling mencaci maki. Karena caci maki itu adalah ibarat seperti sakit yang memang itu membuat orang lain itu menjadi gila, menjadi sakit, menjadi sesuatu yang tidak ibarat tidak terkendali ya, karena caci maki. Ibaratnya karena pemikiran. Nah, mulai sekarang nih, biar nggak terlalu bertele-tele, mulai sekarang kita benahi diri masing-masing saja. Kita berbenah diri. Kalau merasa bahwa diri kita kurang, maka kita benahi. Oleh karena itulah maknanya yang harus kita petik di dalam kehidupan sehari-hari kita ini adalah, ketika kita menjalani sesuatu, jangan pernah kita menyakiti, jangan pernah kita membuat orang lain merasa dirugikan. Contoh, kalau Anda tidak mau dicaci maki, maka Anda jangan pernah mencaci maki orang lain. Kalau Anda tidak ingin dihina, maka Anda jangan pernah menghina orang lain. Karena orang lain bisa menghina Anda karena Anda sering menghina mereka. Dan satu lagi, jangan pernah kita cinta dengan alam-alam yang memang tidak milik kita. Contoh, seperti dunia-dunia malam kan. Dunia malam, kita cinta dengan dunia malam, kita datang ke klub-klub, kita disco-disco, kita datang ke kafe, kita datang ke Bungalu dan lain sebagainya. Itu kan dunia malam. Silahkan saja kalau kalian merasa bahagia, tapi ingat, itu bisa menyengsarakan kita di kemudian hari. Kita harus berbenah diri mulai sekarang. Bukan itu yang menjadi sanjungan banyak orang. Yang dijadikan sanjungan banyak orang adalah bagaimana kita mencari nafkah dengan hasil yang halal, yang mampu menghidupi keluarga kita sendiri. Jangan terlalu sibuk mengurus orang lain. Sibuklah untuk mengurus diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengurus orang lain, kita pintar untuk menilai orang lain, namun sayang ia bodoh untuk menilai dirinya sendiri. Oh my god! Wow! Wow, terlalu sibuk sih kalian membenci dunia sampai Ya, lupa jangan terlalu berbuat. julid lah. Iya, sampai Baru lupa. kita ngorto-ngorto berbincang-bincang begini, tak adalah yang julid ya. Berarti ciri-ciri orang yang memang tidak memiliki intelektual, tidak bisa mencermati. Yang baik itu yang dipakai, yang jelek itu dibuang. Jangan semua diambil. Ya jangan ditelan mentah-mentah. Ya, harus dikuras dulu. Iya, benar banget. Wow, keren banget hari ini. Aduh, aku sampai nggak bisa berkata-kata di Different People. Dan pastinya seperti tadi Dave bilang sama Jero, yang baik diambil, dijadiin pelajaran. Mungkin tadi ada bercandaan kita yang kurang atau apa dan sebagainya, ya jangan ditelan mentah-mentah ya. Jadilah penonton yang Untuk apa bijak. kalian yang ribet? Kami aja yang bercanda begini nggak ribet ya. Jadilah penonton yang bijak di Different People. Dan pastinya jangan lupa di Different People, like, comment, and subscribe.